warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Arlina. Saya akan mengajar tentang sejarah Indonesia kelas 12, bab 2 mengenai demokrasi liberal. Nah, materi di bab 2 itu kita akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1956. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, kita akan lihat dulu kondisi politik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950-an. Nah, kondisi politik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950, kita akan melihat secara eksternal dan internal. Nah, secara internal di Indonesia itu kondisi politik kita pada saat itu masih mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk negara kita. Jadi kita masih bergonta-ganti terkait sistem politik. Nah, kemudian ada juga persaingan partai-partai untuk mendapatkan suara terbanyak, karena di mana pada saat itu siapapun partai yang memiliki suara terbanyak itu berhak mengajukan menteri-menterinya. Nah, selanjutnya juga ada gangguan keamanan dalam negeri. Contohnya ada DITII, ada peristiwa Andi Ajis, ada APRA di Bandung, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, ada pemberontakan PRRI Permesta, bahkan ditutup dengan pemberontakan G30 SPKI, atau kita kenalnya materi di bab 1 yaitu tentang disintegrasi bangsa. Sedangkan secara eksternal politik kita tuh masih terganggu. Yang pertama, kedatangan sekutu ini dilakukan oleh Belanda hingga memunculkan agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, di sini Jepang juga masih mempertahankan status quo-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan lihat kondisi politik Indonesia dari 1945 sampai 1946. Nah, ini kita masih menganut kabinet presidensial yang diterapkan dari 4 September sampai 14 November 1965. Kemudian kita juga mengenal adanya Kabinet Republik Indonesia dari 14 November sampai 12 Maret 1946. Kita juga mengenal demokrasi masa perjuangan ini dari tahun 1945 sampai 1946. Nah, demokrasi masa perjuangan kita itu dipimpin oleh beberapa kabinet. Pertama ada kabinet Syahril. Syahril ini menjabat sampai 3 periode. Ada kabinet Syahril 1, kabinet Syahril 2, dan kabinet Syahril 3. Ini adalah masa perjuangan politik Indonesia, di mana kita setelah melakukan proklamasi kemerdekaan, kita menghadapi berbagai ancaman baik dari luar dan dari dalam. Selanjutnya ada kabinet Amir Syafruddin 1, ada kabinet Amir Syafruddin 2, kemudian Amir ini pada saat 2 periodenya itu dia demosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia akibat Amir Syafruddin menandatangani perjanjian Rempil, hingga Amir ini diganti oleh kabinet Hatta. Nah, Hatta di sini itu adalah wakil presiden kita yang pertama. Nah, jadi benar nih, pada saat demokrasi masa perjuangan, wakil presiden ini memiliki 2 jabatan. Yang pertama yaitu sebagai wakil presiden, yang kedua itu sebagai perdana menteri. Nah, pada saat kabinet Hatta 1 ini, Indonesia itu mengalami agresi militer Belanda 2, di mana ibu kota kita harus dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, saat kita di Yogyakarta pun masa pemerintahan kita pun tidak stabil hingga adanya penculikan atau penangkatan kepada presiden dan wakil presiden kita, hingga mereka diasingkan. Dan mau tidak mau pada saat itu Soekarno mengamandatkan kepada Saprodin Prawira Negara untuk tetap mendirikan pemerintahan sementara, hingga Saprodin Prawira Negara ini memindahkan ibu kota kita dari Yogyakarta ke Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Nah, didirikanlah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, setelah para pejuang ini berusaha untuk membebaskan Soekarno dan Hatta, kemudian Soekarno dan Hatta dibebaskan, hingga Saprodin Prawira Negara ini mengembalikan jabatan sebagai Perdana Menteri kepada Kabinet Hatta dan Kepala Negara yaitu Presiden kepada Soekarno.
Nah, maka muncullah Kabinet Hatta II. Nah, pada saat Kabinet Hatta II ini, pemerintah kita hingga akhirnya memutuskan, tepatnya pada tahun 1950, untuk mendapatkan dukungan dari pemerintahan Barat, kita memutuskan menganut sistem demokrasi liberal. Nah, jadi dimulai ya kapan demokrasi liberal itu dimulai, yaitu pada tahun 1950. Nah, kita lihat nih ciri-ciri dari demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal itu ciri-cirinya di Indonesia ya, yang pertama, presiden tidak dapat diganggu-gugat kekuasaannya. Yang kedua, di sini presiden berhak membubarkan DPR. Yang ketiga, presiden itu bisa mengangkat menteri dan memberhentikan menteri. Kemudian Perdana Menteri pun bertanggung jawab atas setiap kebijakannya. Di sini mau gagal atau berhasilnya setiap kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri itu Presiden tidak akan bertanggung jawab. Nah, kita lihat Perdana Menteri yang pertama itu ada Natsir yang menjabat dari bulan September 1950 sampai Maret 1951. Nah, Kabinet Natsir ini diusung oleh dua partai, yaitu Partai PNI dan Masyumi. Nah, Kabinet Natsir ini memiliki 5 program. Yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi dan angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasil dari 5 program ini yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Nah, namun di sini Natsir pun menghadapi kendala, yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat itu gagal. Yang kedua, timbulnya masalah keamanan dalam negeri, yaitu munculnya pemberontakan di setiap daerah. Nah, seperti yang sudah kita bahas, DITI itu terjadi di berbagai daerah. Pertama di Jawa Barat, kedua di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, terus di Sumatera Utara. Inilah pemberontakan DITI. Bahkan terjadi juga pemberontakan Andi Agis, APRA di Bandung, dan RMS yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, ini pada masanya Natsir dimulainya. Nah, hingga karena terjadi pergolakan dalam negeri, dianggap Natsir ini tidak berhasil program-programnya, bahkan masalah Irian Barat pun gagal, muncullah mosi hingga Natsir itu diturunkan oleh PNI dan Masyumi. Maka kemudian Natsir itu diganti oleh kabinet kedua, yaitu Sukuiman, yang menjabat dari April 1951 sampai April 1952. Nah, Sukuiman ini memiliki 4 program, di mana program pertama menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Nah, di sini Sukiman melihat bahwa perekonomian Indonesia itu salah satu yang unggulnya itu adalah pertanian. Nah, perlu diketahui anak-anak, pada dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru, kita itu dikenal sebagai lumbung padinya Asia, di mana kita itu pernah mengekspor beras itu ke seluruh negara-negara Asia. Nah, ini ada perbandingan nih, ada pergeseran kondisi Indonesia yang sekarang dan kondisi pertanian ekonomi Indonesia dulu. Nah, yang ketiga, mempercepat pemilihan umum. Yang keempat, menjalankan politik bebas aktif dan memasukkan Irian Barat ke Indonesia. Nah, tapi ada kendala yang dihadapi Sukiman. Salah satunya itu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Marilyn Conrad. Nah, berdasarkan ikatan nota ini yang kita kenal sebagai Nota Mutual Security Act atau disingkat MSA, di mana dalam MSA ini Indonesia yang harusnya menganut sistem politik luar negeri bebas aktif, itu kita disuruh mendukung politik luar negeri Indonesia itu lebih condong ke negara-negara liberal. Ingat anak-anak, pada tahun 1950-an dunia itu sedang menghadapi perang dingin, perang antara ideologi liberal dengan ideologi komunis. Nah, di mana sedangkan kita itu menerapkan sistem politik bebas aktif, artinya kita tidak akan terikat baik ke komunis ataupun liberal. Tapi berdasarkan nota ini, Indonesia harus mencondong dan mendukung kepada ideologi liberal. Inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari PNI dan Masyumi, hingga Sukiman dilengsarkan, digantilah oleh kabinet ketiga yaitu Wilopo.
yang mulai bekerja aktifnya dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nah, Wilopo ini memiliki program yang paling terkenal, yaitu dikenal juga sebagai program Jaken Kabinet. Nah, apa sih program-programnya? Wilopo itu membagi dua program, yaitu untuk dalam negeri dan luar negeri. Dalam negerinya itu menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, ini yang akan dipilih itu ada konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua, Wilopo juga meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Yang program luar negerinya, penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda dan mengembalikan politik bebas aktif. Ingat yang sebelumnya, kabinet yang sebelum Wilopo ini ada nota kesepakatan MSA yang menyebabkan Indonesia mau tidak mau harus mendukung negara-negara barat atau negara-negara liberal. Nah, ini dikembalikan, Indonesia akan tetap bersikukuh dan teguh dalam pendiriannya, yaitu melaksanakan politik bebas aktif. Artinya tidak akan ikut campur dalam perperangan ideologi dunia. Nah, di sini juga Wilopo didukung oleh program unggulannya yaitu Jaken Kabinet. Apa itu Jaken Kabinet? Jaken Kabinet itu adalah satu program yang dimana orang-orang yang memimpin program itu atau menteri-menteri di bawah kabinet Wilopo atau Perdana Menteri Wilopo itu adalah orang-orang ahli di bidangnya. Kayak misalnya Menteri Ekonomi, ya dia memang ahli di bidang ekonomi, dia menguasai tentang ilmu ekonomi, pertanian pun sama, pendidikan pun sama. Jadi ini para ahli yang ada di timnya Wilopo. Namun tetap saja Wilopo walaupun sudah didukung oleh Jaken Kabinet tetap mengalami kendala dalam sistem pemerintahannya. Yang pertama, adanya kondisi krisis ekonomi, jatuhnya harga ekspor Indonesia, barang ekspor Indonesia khususnya di bidang pertanian, sedangkan kebutuhan impor itu meningkat, terjadinya defisit kas negara karena penerimaan dengan pengeluarannya berbeda, munculnya gerakan separatis dan sikap profesionalisme yang mengancam keutuhan bangsa. Nah, semua ini disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak sama atau tidak seimbang. Nah, di sini Wilopo juga menghadapi salah satu peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Morawa. Nah, apa sih Tanjung Morawa itu? Yaitu permasalahan tanah di Sumatera Timur atau di kota Delhi pada tanggal 16 Maret 1953. Munculnya aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang telah menggarap lahan tanpa izin. Kemudian para petani yang sudah diusir ini mereka itu dipersenjatai dan dihasut oleh PKI, maka terjadilah bentrok antara para petani dan TNI, yang dimana akibat peristiwa Tanjung Morawa ini memunculkan mosi tidak percaya khususnya dari Serikat Tani terhadap Wilopo, hingga mau tidak mau Wilopo dilengsarkan diganti oleh kabinet selanjutnya yang didukung oleh Ali. Nah, Ali ini menjabat dari Juli 1953 sampai Agustus 1955.